Ini untuk materi kelas 8, berarti kalau bicara tentang koordinat, dia berbicara tentang posisi. Posisi, titik, garis, dan bidang. Sekarang di sini ada sebuah gambar yang kaki kanannya berada pada koordinat A dan kanan depan ada di koordinat B. Sekarang, ketika sudah ada di posisi sekarang, dia berpindah atau tidak? Ninja ini berpindah atau tidak? Berpindah. Berpindah. Ya, betul deh. Yang tadinya berada titik A di 0,0, sekarang sudah berada pada 1,0. Di sini Bapak menjelaskan sedikit tentang kenapa ini berpengaruh di game. Karena di game itu ada pergeseran deh. Kalau tidak ada pergeseran, berarti hero-hero yang ada di game itu tidak akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Dia akan tetap terus di situ. Karena adanya pelajaran materi matematika tentang pergeseran, sehingga hero-hero yang di game itu bisa bergerak. Poin kalau mau gerakan. Di sini juga adik-adik bisa belajar tentang animasi sederhana. Ke kiri, tools, ya, tools di sebelah kiri semua. Di sini ada di measure, ada luncuran, ada klik luncuran, klik di jendela sebelah kanan di papan tempat ninja ini berada. Di sini ada luncuran, ganti ini menjadi A kecil. Oke, animasi boleh. Ini luncurannya nih. Tinggal klik titik A, karena dia bergerak di sumbu X, klik 2 kali, ganti tambahkan sumbu X yang koordinat 0 dengan akhirnya dia bergerak. Ini yang dimaksud pergeseran. Coba deh lihat. Pertama dia berada pada titik A. 0,0 dan 1,0. Pergeseran itu yaitu benda berpindah atau sama dengan adik-adik sedang duduk, papa atau mama, bergeser sedikit. Nah, apakah adik-adik tetap pada posisi awal? Tidak. Adik-adik mengalami perpindahan posisi. Begitu juga ini ketika membuat game atau namanya developer game. Mereka melakukan ini semua di mana ada translasi di situ. Perhatikan gambar ninja ini. Yang awalnya dia berada pada titik 0,0, titik A, dan titik B 1,0. Ketika digerakkan, ini dia bergerak. Mundur, maju, mundur, maju. Ini salah satu contoh pergeseran. Nanti untuk mempelajari sebentar nih. Nah, kasih contoh dulu. Oh, ini pergeseran. Berikut ada yang namanya rotasi. Rotasi itu perputaran. Geser terus. Tek. Perputaran yang model bagaimana? Tilah, adik-adik di rumah pernah berputar. Coba Bapak putar dulu, mau lihat tuh belakang. Pancing belakang mau buka atau mau tutup? Pasti pernah. Kalau perputaran di game, yaitu ketika adik-adik pas saat berhenti,
ingin mengarahkan game ini ke kiri atau ke kanan, pasti di situ ada perputaran. Putaran berkaitan dengan koordinat kartesius, di mana di situ ada derajat. Nah, kita melihat benda ini, orang mau kasih putar ini. Kita buat pertama titik baru di titik pusat. Sekarang tinggal adik-adik pergi ke measure. Lihat di jendela sebelah kiri ada namanya rotasi objek mengitari titik. Jadi dengan pakai aplikasi ini adik-adik tidak perlu lagi dengan alasan lupa busur, lupa mistar, dan sebagainya. Semuanya sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Tinggal adik-adik lihat di tools yang sebelah kiri, geser rolls ke bawah, ada transform, tinggal pilih rotasi pada objek. Untuk pertama dibuat titik bantu untuk titik pusat, karena yang mau dirotasikan ini pusatnya 0,0. Pilih di sebelah kiri, pilih measure, transform, rotasi, klik titik A, dan klik titik C. Begitu juga titik B. Bagaimana kalau gambar? Apakah bisa, Mer? Bisa. Adik-adik tinggal klik objek, rotasi, 45 derajat di sini. Jadi putaran ini, deh, kalau mau lihat apakah betul dia 45 derajat putarannya. Tinggal pakai tools yang sebelah kiri, ada sektor, nanti Bapak jelaskan cara penggunaannya nanti. Coba lihat ini, sudutnya berapa derajat? Sudut yang terbentuk dari A ke bayangannya aksen. Kalau susah, di sebelah kiri juga sudah menyediakannya. Di sini ada bagaimana menentukan sudut, yaitu di measure, ada tulisan sudut di sini, klik tools sudut, klik titik A, pusatnya di titik A. Ini. Dapat lihat? Dapat lihat itu 45 derajat? Ya, ini. Ini perputarannya 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Biar bagaimana dong kalau dia searah jarum jam? Boleh juga klik objeknya. Tapi sebelum itu klik transform, rotasi, klik objek, klik titik pusat. 45 derajat yang tadi berlawanan arah jarum jam, sekarang searah jarum jam. Sudah di bawah. Apakah benar dia 45 derajat? Ya tinggal diselidiki lagi dengan cara yang sama. Ini untuk perputaran. Dia bisa berputar 180 derajat juga. Oke, untuk objek A, kita putar. Benar, kita suka dia diputar 180 derajat. Klik objek, ke rotasi, klik titik pusat, tinggal tulis di sini 180 derajat. Sekarang posisinya sudah di mana? Wah, di sini. Jadi dari sini, sekarang dia sudah di... Itu untuk rotasi. Berikut bagaimana tentang dilatasi. Dilatasi itu maksudnya begini deh. Itu bisa memperbesar atau memperkecil objek. Tergantung faktor skala. Dilatasi memperbesar dan memperkecil objek tergantung faktor skala. Kalau lihat di game, di map atau Mobile Legend lah, di situ ada map. Map itu kan ada yang bisa kasih besar, kasih kecil. Hero-heronya juga pandangannya di layar bisa dikecilkan, kasih besar. Itu kalau tidak tahu tentang dilatasi, pasti developer game itu tidak bisa membuat game sebagus itu.
Oke, kita lihat bagaimana cara dilatasi. Dilatasi itu memperbesar dan memperkecil. Tergantung faktor skala. Skala di sini berarti faktor perkalian lah, sederhananya. Kita coba. Di sebelah kiri juga disediakan untuk dilatasi objek dari titik. Jadi tergantung titiknya. Kalau Ner mau coba ini gambar ninja yang berada di sumbu X, atau ya yang di sumbu X, atau yang bayangannya di aksen atau B-aksen, kita perbesar. Klik pusat, di sini akan muncul. Di depan lihat faktor atau skala, tinggal klik. Oh, kita suka Ner diperbesar besar 2. Klik 2. Ini. Diperbesar 3. Tinggal klik. Tinggal klik faktor 3. Kelihatan? Kalau kecil, bisa diperkecil juga. Kalau dilatasi, skala yang di antara 0 dan 1 itu memperkecil. Contoh, Ner ambil antara 0 dan 1. Rizky, angka yang ada terserah di antara 0 dan 1. Terserah angka berapa? Divya, sukanya angka berapa di antara 0 dan 1? Pecahan. 1/2, 1/3, 1/4. Kalau Rizky? Di antara 0 dan 1. Ini 0, 1. Berarti ada setengah, 1/2. Di sini ada 1/4, ada 1/3. Contoh Ner ambil skala 1/3. Atau 1/2 lah, setengah. Ini gambarnya jadi kecil. Ini untuk dilatasi. Bisa juga digerakkan nantinya. Ini bisa digerakkan animasinya. Bisa juga dibuat animasi ini berjalan seperti tadi. Klik luncuran. Klik di sini A sebagai luncurannya. Intervalnya berarti gambar ini akan bergerak di antara -5 sampai 5. Boleh juga kenaikannya mungkin 0,01 lah. Tinggal pilih animasi 1. 1 bisa sebagai untuk awal belajar. Oke. Kalau masih bingung, lihat di sebelah kiri munculkan luncurannya. Oh, ini luncurannya. Tapi belum bergerak. Cara menggerakkannya ke titik A. Adik-adik klik 2 kali karena dia bergerak sejauh X. Titik 2 yang mewakili X tambah dengan A. Begitu juga titik B-nya. Oke, silakan digerakkan dan dia akan berjalan dengan sendiri. Ini yang Ner maksud tentang transformasi geometri yang berpengaruh ketika developer game, pembuat Mobile Legends lah, PUBG, atau yang sederhana Angry Bird. Mereka belajar animasi yang sederhana terlebih dahulu. Di luar negeri juga anak-anak SMP, SMA sudah ada yang bisa bikin game sederhana. Mungkin tujuan adik-adik harus belajar ini tentang mempersiapkan adik-adik ke depan, dewasa nanti tidak sulit. Karena itu harus belajar. Karena itu kan harapan orang tua. Ngana di sekolah kalau orang tua di rumah, sekolah, pergi belajar. Karena orang tua tahu kehidupan ketika Anda dewasa nanti sulit. Itu, oh kita anak harus di sekolah, banyak belajar. Dan dia sebentar jadi penganggur karena kurang pengetahuan. Karena dek enggak
pengaruh kalau menurut Bapak tentang Unimo yang kurang pengetahuan lah sekarang, yang rajin. Karena kalau yang kurang pengetahuan, Bapak juga mengalami. Dulu SMP kurang pengetahuan, tidak lulus ujian nasional matematika, sekarang lulus. Jadi yang perlu adik-adik kembangkan itu hanya kerja keras dan pantang menyerah. Kalau Mer dulu, waktu tidak lulus matematika, Mer Bapak beliakan Mer buku, satu buku tebal, mengerjakan banyak latihan-latihan soal. Kerja keras. Jadi Bapak cuma bilang, coba aja terus. Kalau nggak mau menjadi tukang naik pohon kelapa, mesti itu Mer Bapak bilang. Ya, akhirnya walau cuma jadi guru, bolehlah untuk menyambung hidup. Sudah, nih? Ini gambaran awal tentang transformasi geometri, kegunaannya dalam trompet kehidupan sehari-hari, yang nantinya adik-adik tidak usah terlalu berpikir banyak bermain game, malahan adik-adik berpikir bagaimana cara membuat game. Oke? Ada yang ingin bertanya? Sekarang satu pertanyaan dengan hadiah yang Nerso siapkan ini. Dapat lihat? Dapat lihat? Gantungan kunci. Dapat lihat? Sudah? Dapat? Bilang nama ya kalau mau jawab. Satu pertanyaan. Bagus ini gantungan kunci? Bagus. Bagus. Sebutkan 5 kesalahan yang adik-adik lakukan ketika belajar di rumah. Sebut nama. Sela. Ayo Sela. Sebanyak-banyaknya. Paling banyak 5. Sela, Ner. Sela. Bilang aja Sela. Pertama. 1, cepat mengantuk, Ner. 2, kurang fokus. 3, seringkali tidak mengikuti belajar online. 4, banyak mengeluh. 5, kurang puas. Oh, kurang puas. Oke. Nanti for Sela ini. Pertama, Dengner mau kasih bonus. Karena Sela sobrani. Bilang itu semua. Sela dapat bonus lagi. Tambah 1 gantungan kunci. Boleh isi Sela pe foto. Atau foto apa yang Sela suka. Om Ner, kita suka dengan foto keluarga. Kirim jawab Om Ner PWA. Dia punya foto, nanti Ner Deki akan begini. Berarti dapat 2. Ini dengan gantungan kunci keluarga. Oke, kita mulai materi. Nanti ada lagi untuk pertanyaan-pertanyaan di akhir. Sekarang mulai tentang translasi, rotasi, dilatasi, dan penggunaannya dalam aplikasi GeoGebra. Kita memulai tentang translasi. Kalau yang ada di layar ini semua di sini sudah rotasi, translasi, dan dilatasi. Animasi di depan. Ternyata aplikasi GeoGebra juga boleh membuat adik-adik itu belajar animasi sederhana. Berikut. Oke, sekarang Bapak mulai dari translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Jadi, contoh ini tim ini digerakkan ke kanan, dia berpindah posisi. Kalau dia ke kanan, berarti positif perpindahannya. Kalau ke atas dia negatif. Kalau ke atas ulangi, kalau ke kanan positif, digeser ke kanan, digeser ke atas positif, digeser ke bawah negatif, digeser ke kiri negatif. Atau kalau di koordinat kartesius dengan puncak, adik-adik lihat dengan titik pusat, ulangi dengan titik pusat, dengan titik pusat A 0,0, yang di kanan ini pergeserannya berarti positif, yang di kiri negatif, yang di atas positif, ke atas dari titik 0,0 ini positif, ini positif, di bawah negatif untuk translasi. Oke. Translasi berbicara tentang pergeseran. Contoh Bapak mau gerakan tentang sebuah titik. Lihat semua, titik B. Sudah lihat titik B?
Ketika Ner pakai nama ya. Tampilkan nama dan nilai. Titik B koordinatnya Febrian. Koordinat titik B 2,2. 2,2, betul. Titik B akan digeser sebanyak 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Sekarang positif B sudah di mana? Positif. Berapa? 3,4. 2 satuan ke kanan. 4,3. Berapa? 4,3. 4,3. Oh, hebat, Valen. 4,3. 3. Karena 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. Bisa juga adik-adik pakai aplikasi ini, tinggal pergi ke sebelah kiri, di tools, di sini ada translasi objek, klik translasi objek, klik titik pusat. Nah, ini berada pada 1,2. Hapus. Titik 2,2 yang warna biru. Klik titik 2,2, berikut translasi, klik titik 2,2 dan 3,4. Sekarang, bayangan titik B sudah berada pada 3,4 ketika ditranslasikan 1 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Kalau ditranslasikan 2 satuan, kalau ditranslasikan 2 satuan ke kanan, right? Ini. Sekarang Ner merubah. Saya ulang. Ner merubah titik awalnya, titik B, 3,2. Ketika digeser sebesar 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas, posisinya sudah di mana, Geral? Pergeseran benda, 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. 3/5 ya, Ampang. 3/5. Digeser 2 satuan ke kanan, 1, 2, dan 1 satuan ke atas. 3,5. 5,3. 5,3. Itu maksud pergeseran. Kalau digeser dua satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. Sekarang posisinya sudah di mana? Di 5,1. 5,1, betul, Sela. Sekli, kalau Ner ambil translasinya, Ner rubah tadi kan 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. 1,1. Sekarang posisinya di mana? 1,2. Berapa? 1,2. Dari 3,2 ketika digeser ke kiri sekali, 1 satuan, dan digeser ke bawah 1 satuan, sekarang posisinya sudah berada di 2,1. Sekarang, saya bertanya, kenapa dari titik B nilai X-nya 3,
sekarang sudah jadi 2. Tes Sela dengar? Dengar. Dengar, oke. Kenapa Sela? Diapakan itu 3,2 sehingga jadi 2,1? Karena ditranslasikan. Ditranslasikan sebesar Satu satu satuan ke kiri, satu satuan ke bawah. ke bawah. Kalau ke kiri berarti dikurangkan. Kalau ke kanan berarti jumlah. Coba lihat 3. Awalnya X-nya 3. Karena ke kiri 1 kali, ditambah negatif 1 atau dikurang 1, hasilnya berapa? Berarti dari 2, dapat 1, 2, tambah negatif 1, Valen? Febrian, 2 tambah negatif 1. 2 tambah negatif 1. 1. Oke. Jadi kalau pada translasi digeser ke kiri di negatif atau dikurang atau ditambah dengan negatif, digeser ke bawah ditambah dengan negatif atau kurang negatif, kurang. Kalau digeser ke kanan positif, digeser ke atas juga positif. Yang terjadi di sini karena translasinya -1, -1, 3 kurang 1, 2, atau 3 tambah negatif 1, 2, 2 kurang 1, 1, atau 2 tambah negatif 1, 1. Oke, setelah translasi,